kita memberitahu bahwa kita akan membuat database atau kita akan membuat tabel mahasiswa yang ada di dalam database LPSP Sorong. Seperti itu. Kenapa tadi saya sampaikan bisa kita tuliskan atau tidak? Dalam satu kondisi, kalau kita tidak, ini bisa dilihat ya, kita sedang berada posisinya ada di database LPSP Sorong seperti itu. Dengan tanda di sini di bold warnanya hitam ya. Tapi jika kita ganti koneksinya ke database lain, seperti yang kita tahu bahwa MySQL Workbench ini adalah tools untuk maintain database ya, jadi banyak database. Jika kita connect ke database lain, seperti ini, dengan melakukan double klik seperti ini, maka akan berpindah ke sini. Nah, kembali lagi ke tujuan tadi, kenapa ini perlu ditulis atau tidak, identifikasi database-nya. Jika kita sedang aktif di database yang lain, maka tabel mahasiswa ini akan tercreate tidak di database PSP Sorong, namun ke database lain yang sedang aktif atau sedang kita gunakan. Cara lain dalam memilih database yang kita gunakan dengan perintah use, kemudian nama database-nya. Sini saya ingin LPSP L Sorong. Cara pertama tadi dengan di double klik ya. Kemudian ini cara kedua dengan perintah seperti ini. Use LPSPL Sorong. Maka ketika saya jalankan, dia akan berpindah lagi ke LPSPL Sorong. Berarti sekarang kita sedang aktif di dalam database LPSPL Sorong. Segala aktivitas entah itu create tabel atau delete tabel itu akan berpengaruh ke hanya database LPSPL Sorong saja. Situ kenapa tadi penjelasannya lebih baik atau lebih aman kita identifikasikan nama database-nya di depan seperti ini. Jadi walaupun kita lupa untuk mengaktifkan atau kita lupa untuk melakukan query use seperti ini, database yang akan atau tabel yang akan kita buat itu tetap berada di target database yang kita inginkan, yaitu tabel LPSPL Sorong. Lanjut ke baris ini tadi jadi ke enter ya. Tadi yang pertama kita bahas, jadi baris yang pertama ini yang tentang create tabel, sekarang jadi posisinya di baris ketiga. Kita lanjut ke baris keempat sampai ke 7. Baris keempat sampai 7 ini adalah identifikasi field atau kolom yang ada di dalam tabel mahasiswa. Jadi dalam tabel mahasiswa ini terdapat kolom ID, nama mahasiswa, NIM, dan tanggal lahir. Untuk ID memiliki tipe data. Tipe data yang sudah saya sampaikan tadi, ada integer, varchar, datetime. Untuk ID, di sini kita gunakan tipe data integer 11. 11 ini adalah banyaknya digit ya. Jadi berapa banyak digit yang bisa ditampung dalam field ID ini, itu sampai 11 digit. Kemudian ada perintah di sebelahnya. Ini spesial, istilah spesial perintah gitu, perintah spesial seperti itu, bahwa field ini tidak boleh kosong, not null. Kita pelajari di dasar query kemarin bahwa not null itu seperti apa kemarin, dan null itu seperti apa. Jadi di sini dijelaskan not null, berarti field ini tidak boleh kosong, dan isinya adalah auto increment. Auto increment ini berarti angkanya akan selalu bertambah secara otomatis. Sekali lagi, dari not null sampai auto increment ini adalah perintah spesial. Jadi bukan suatu ketetapan ya, harus seperti ini gitu, tidak. Yang pasti adalah pengidentifikasian ID ini, field ID, nama fieldnya, sampai tipe datanya. Ini standar.
Jangan untuk node 0 sampai ke belakang, sampai ke auto increment. Ini tiap field berbeda-beda perlakuannya. Tidak harus seperti ini. Kita lanjutkan ke baris yang kelima. Ada kolom nama mahasiswa. Nah, nama mahasiswa ini sekali lagi standarnya tadi kan ketentuannya ada pengidentifikasian nama field, kemudian tipe datanya. Nama fieldnya adalah nama mahasiswa, tipe datanya adalah varchar 255. Sama seperti yang di atas, namun varchar ini tadi saya sampaikan bahwa untuk menyimpan data berupa karakter atau alfabet seperti itu ya. Sedangkan untuk baris di sebelahnya, node 0 sampai default tanda petik 2 ini adalah special comment gitu, perintah spesial gitu. Sekali lagi, ini bukan standarnya, bukan maksud saya bukan ketetapan harus seperti ini, tapi ini adalah special comment atau perintah spesial yang artinya kolom nama mahasiswa ini tidak boleh diisi dengan nol gitu atau tidak boleh nol. Defaultnya adalah tanda petik atau kalau tanda petik 2 ini berarti dia defaultnya kosong gitu ya. Kayak ini mungkin saya kasih contoh sekalian ya. Nah, di tabel mahasiswa ini ada di paling bawah ini ada tulisan 0 seperti itu ya. Cuman tidak diperbolehkan 0 seperti ini tadi. Maka harus ada isinya. Sedangkan isinya itu adalah akan menjadi kosong seperti ini, blank atau uh, kosong tapi bukan 0 seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian di baris ke-6 ada kolom name. Tipe datanya varchar juga, tapi kita lihat di sini hanya 5. Nah, jadi disampaikan bahwa depan itu adalah yang di depan ini adalah tipe data varchar, kemudian di sini adalah banyaknya karakter atau digitnya ya. Kalau ini berarti karakter karena dia varchar. Kalau integer tadi berarti berapa digit seperti itu. Dan dia untuk menyimpan data numerik. Sama sebelahnya node 0 defaultnya kosong. Ini yang baris ke-7 adalah field atau kolom tanggal lahir dengan tipe data datetime. Tipe data datetime standarnya atau ketetapan penulisannya tidak perlu diberi seperti ini. Misalkan 11 atau berapa tidak perlu, cukup hanya datetime seperti ini saja. Kemudian defaultnya ini 0. Beda ya sama di atas tadi. Kalau di atas defaultnya not 0, ini defaultnya bisa kita buat 0. Sesuai kebutuhan sebenarnya. Dan yang perlu kita perhatikan, di setiap akhir ini ada tanda koma ini ya. Ini juga merupakan standar atau ketetapan penulisan. Di mana untuk memisahkan antara kolom satu dengan kolom lain, kita harus memisahkan dengan tanda koma. Jika kolomnya lebih dari satu gitu ya. Oke, sekarang lanjut ke baris ke-8. Di sini ada primary key. Kalau mungkin Bapak Ibu masih ingat, di pembahasan yang konsep database itu di awal, ada primary key, ada foreign key, seperti itu ya. Nah, berarti primary key kemarin adalah nilai atau key yang unik yang dia bisa dijadikan acuan ya dalam satu tabel itu. Di sini kita gunakan nilai yang unik adalah ID. ID itu ada di baris keempat, di mana dia auto increment. Jadi nilainya akan terus bertambah, tidak akan sama antara nilai yang sudah di-create sebelumnya dengan atau sudah di-insert sebelumnya dengan nilai yang di-insert baru. Contohnya seperti apa? Kita lihat lagi ke tabel mahasiswa. Di sini ada ID, dia auto increment itu berarti dia nilainya bertambah terus ya.
secara otomatis. Dari angka 1 sampai angka 6, di sini tidak ada angka yang kembar atau angka yang duplikat. Misalkan satunya ada sebanyak 3 kali, seperti itu tidak ada. Makanya di sini bisa dijadikan suatu nilai yang unik. Sebetulnya kita bisa juga menggunakan NIM sebagai primary key. Tapi kemarin waktu kita belajar juga mengenai primary key, ada kandidat-kandidat ya yang bisa dijadikan primary key seperti itu. Dalam satu tabel tuh bisa lebih dari satu. Cuman kita pilih yang unik gitu kan. Dan yang istilahnya nilainya itu bisa dijadikan suatu ciri khas dari tabel tersebut. Maka di sini saya memilih untuk menggunakan ID. Sekali lagi, pemilihan ini terserah ya, bebas ya. Bisa saja Bapak Ibu ingin memilih primary key-nya menggunakan NIM, tidak masalah. Asalkan standar atau ketentuan dari primary key terpenuhi. Oke, saya lanjutkan. Cara penulisan atau standar penulisannya adalah dituliskan primary key seperti ini, kemudian kurung buka, nama field atau nama kolom yang ingin kita jadikan sebagai primary key, kemudian kurung tutup. Setelah itu, ditutup dengan kurung tutup lagi ya. Jadi ini dari baris ini sampai dari baris 4 sampai baris ke-8 ini ditampung atau disimpan dalam suatu kurung tutup seperti ini. Mengidentifikasikan bahwa ini adalah field atau kolom yang ada di tabel tersebut. Kemudian ini di sebelahnya di baris 9 ini setelah kurung tutup ada identifikasi engine-nya menggunakan apa, InnoDB, kemudian default karakter setnya adalah UTF-8. Untuk saat ini saya tidak akan membahas mengenai engine dan default karakter set karena ini perlu pembahasan khusus ya mengenai ini. Yang perlu kita atau teman-teman atau Bapak Ibu pahami adalah pertama standar atau ketetapan dalam penulisan ini tadi, kemudian bahwa harus ada pengidentifikasian nama, kolom, dan tipe datanya, kemudian ada penentuan primary key. Kuncinya ada di 3 itu sebenarnya ya. Oke, mungkin dalam pembuatan tabel dengan cara seperti ini, kadang kita lupa ya cara penulisannya seperti apa. Ada cara kedua dalam membuat tabel, itu dengan cara GUI ya, melalui GUI atau melalui tampilan ya. Kalau Bapak Ibu mungkin lebih mudah dalam membuat itu dengan yang suka dengan tampilan seperti itu, kita bisa melakukannya menggunakan MySQL Workbench dengan cara kita klik kanan di bagian tabel ini, di kolom yang sebelah kiri, di sini ada tabel, kita klik kanan, kemudian kita create tabel. Nah, kita akan diarahkan ke halaman baru ya. Di sini ada nama tabel, berarti kita harus isi nama tabelnya. Misalkan kita isi tabel dosen. Seperti itu. Ini karakter set, tadi saya bilang, tidak akan saya bahas dulu untuk saat ini. Ini kita isi default semua, tidak usah dirubah. Kemudian komen di sini mungkin kita bisa isi tabel yang menyimpan data dosen seperti itu. Oke, selanjutnya kita isi di kolomnya. Nah, berarti kita isi misalkan ID. Tipe datanya integer. Kita pilih drop down integer di sini. Ada banyak tipe data ya di sini. Nah, kita pilih yang integer. Kemudian kita masukkan nilainya. Misalkan kita ingin integer 11 seperti itu.
Kemudian di sini ada PK. PK ini adalah jika kita sorot, ini ada tulisannya belongs to primary key. Berarti ini untuk menentukan apakah kolom ini adalah primary key atau bukan, seperti itu. Sebelahnya ada NN. Ini adalah penjelasan dari not null bahwa kolom ini boleh null atau tidak gitu kan. Kemudian ini ada unique index bahwa kolom ini nantinya unik gitu kan. Apakah ini kemudian sebelahnya lagi adalah is binary. Ini adalah unsigned data type. Dan yang ZF ini kolom ini apakah boleh diisi dengan angka kosong seperti itu. Dan sebelahnya itu auto increment AI. Dan yang G ini generated column. Yang perlu mungkin yang standar yang biasanya diisi yang digunakan itu yang PK ini, primary key, not null, unique, dan auto increment ini ya. Kita pilih untuk yang kolom ID ini, auto incrementnya kita centang. Kemudian selanjutnya, kolom berikutnya, kita isi dengan nama dosen, seperti itu, varchar, untuk menyimpan alfabet ya, varchar 100 misalkan, kemudian apakah dia primary key? Bukan, karena primary key-nya adalah ID tadi. Apakah dia not null? Ini kita centang not null-nya. Selanjutnya ini tidak perlu centang lagi. Cukup not null-nya aja. Kita bikin satu lagi. Nama dosen, kemudian alamat. Varchar lagi. Alamatnya saya isi 100 juga misalnya. Yang ini not null-nya tidak saya centang. Setelah itu, Bapak Ibu dapat melakukan eksekusi atau membuat tabel dengan menekan tombol apply yang ada di sebelah kanan bawah. Nah, di sini akan tergenerate query-nya. Ini terlihat ya. Ini ada query yang sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Komponennya seperti ini. Jadi sebenarnya kita melakukan melalui GUI pun yang dieksekusi adalah query seperti ini ya. Nah, kita apply. Maka akan terbuat tabel dosen. Isinya masih kosong. Ada field ID, nama dosen, dan alamat. Oke. Saya kembali lagi ke tadi. Itu adalah dua cara ya. Berarti yang pertama menggunakan query seperti ini. Yang kedua menggunakan GUI atau secara tampilan itu untuk membuat tabel. Oke, saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Yaitu untuk tadi kita create database dengan perintah ini ya, create database, kemudian drop database sekarang. Oh, maaf Bapak Ibu. Ini tadi yang saya bahas sudah masuk ke tabel ya. Ini bukan database ya. Database ini LPSVL Sorong ya. Ini tadi kita bahas create tabel. Jadi kita sudah masuk ke slide 4 sebenarnya. Untuk create database, berarti ini yang nama database adalah LPSVL Sorong ini. Ini caranya untuk membuat, kita bisa menggunakan komen tadi ya. Saya yang ini tadi belum saya praktekkan berarti ya. Create database name. Mohon maaf.
Ini berarti kita misalkan create database-nya ya. Create database, namanya misalkan database-nya ini Fastcom, seperti itu. Nah, maka ketika kita refresh, di sini akan muncul di bawah Fastcom seperti itu. Cukup cuma seperti itu saja. Tabelnya masih kosong. Tadi yang kita lakukan udah ke level tabel berarti. Kemudian langsung saja praktek ke drop database-nya. Drop ini untuk menghapus database ya. Jadi tidak menggunakan delete, tapi drop. Perintahnya drop database Fastcom. Seperti ini. Maka nanti database Fastcom yang ini akan hilang. Akan hilang. Cukup seperti itu saja untuk create database. Atau kalau ingin menggunakan tampilan, bisa klik kanan di luar sini, klik kanan, create schema. Jadi tidak disorot ke database-nya ya, seperti ini bukan, tapi di luarnya. Kemudian create schema. Nah, maka diarahkan seperti ini. Ini seperti yang kita praktekkan di awal yang dilakukan oleh Bu Ania kalau nggak salah ya. Kita praktek bersama. Coba lagi Fastcom. Ini. Kemudian kita apply. Nah, dia juga melakukan query yang sama sebenarnya. Seperti kita lakukan tadi. Nah, maka akan tercreate database Fastcom. Kita ingin delete secara bukan menggunakan query, klik kanan di Fastcom-nya, kemudian kita drop schema. Di sini ada tulisannya drop schema, maka akan hilang. Drop nama akan hilang. Cukup seperti itu saja untuk create database dan drop database. Tadi kita sudah bahas untuk yang tabel, kita sudah bahas create tabel. Sekarang kita masuk ke yang drop tabel. Drop tabel sama seperti yang database tadi. Tujuannya adalah untuk menghapus tabel ya kalau ini. Kalau tadi database, kalau ini sekarang tabel. Perintahnya adalah drop tabel nama tabelnya. Saya akan praktekkan. Yang akan kita targetkan adalah tabel dosen ya berarti. Perintahnya adalah drop tabel nama tabelnya. Saya sarankan perintahnya menggunakan seperti ini. LPS PL sorong titik dosen. Kenapa? Untuk menghindari kesalahan penghapusan tabel. Bisa jadi tabel dosen ini juga ada di database yang lain. Gitu. Tapi kalau kita sudah kunci dengan nama tabel atau nama database-nya apa, kemungkinan kecil untuk salah menghapus. Kita eksekusi, nah maka tabel dosen tadi akan hilang. Seperti itu saja untuk drop tabel. Lanjut untuk alter. Jadi alter ini adalah kita ingin melakukan edit pada nilai atau kolom bahkan yang ada di tabel. Akan praktek dulu untuk alter nilai yang ada di tabel ya. Konsepnya berarti sama seperti update, cuman ini yang ditarget adalah tabelnya. Misal, ini saya create lagi ya tabel dosennya. Salah, ini untuk create database. Gimana create tabelnya? Oh, oke. Ini saja ya, saya copy. Saya ganti dosen, seperti ini. Ini nama dosen. Kemudian ini tadi alamat, charger,
100 itu ya. Oke, kita hapus. Primary key-nya adalah ID tadi. Saya jalankan. Nah, tabel dosen sudah terbuat. Sekarang kita akan melakukan alter dengan klik kanan di sini, alter tabel. Nah, akan diarahkan ke tampilan yang tadi. Kita akan merubah dari varchar 100, kita ganti ke nama dosen ya. Jadi varchar 255 seperti itu. Mengubah nilainya. Memperpanjang karakternya seperti itu. Setelah itu kita tekan apply. Maka di sini akan tercreate juga query. Apply. Nah, ketika kita refresh, ini akan sudah berubah jadi varchar 255. Dan kita identifikasi query alternya sekarang. Jika ingin menggunakan query seperti ini, alter tabel, nama database-nya, target tabelnya, change column nama dosen menjadi tetap nama dosen, nilainya tapi yang berubah jadi varchar 255. Not null, default-nya kosong, seperti ini. Sekarang kita coba rubah namanya. Nama dari kolomnya. Ini saya rubah jadi alamat dosen. Seperti ini. Oke, kemudian kita apply. Nah, udah sekarang sintaknya. Kita lihat sini. Nah, di sini ada perubahan nama kolom kali ini. Kalau ini tadi nilainya dari varchar 100 jadi varchar 255. Kalau sekarang nama kolomnya berubah dari alamat menjadi alamat dosen seperti ini. Untuk alter seperti itu saja. Dari penjelasan kedua ini, create database ke tabel, apakah ada pertanyaan dulu mungkin dari Bapak Ibu? Mas, bentar Mas, tanya yang ini. Tanya yang sepele sih. Cara nambahin query itu gimana sih Mas, yang SQL file 13 itu? SQL file 10. Oh ini, tab-nya ini Ya, Mas, yang di atas. tab, ya. Ini bisa kita tekan ini. Oh, itu. Oke, oke, oke. Ya, sebelah kiri. Yang paling kiri ada tulisan SQL, ada tanda plusnya ini Mas, bawahnya file ini. Oke, siap, siap, siap. Oke, ada lagi? Tidak ada ya? Oke, saya lanjutkan. Sekarang masuk ke indexing. Nah, indexing itu pengertiannya sama seperti artinya ya, indexing adalah untuk mengindeks sesuatu. Kalau bahasa secara teknisnya, perintah create index digunakan untuk membuat indeks dalam tabel. Indeks digunakan untuk mengambil data dari database lebih cepat daripada sebaliknya. Pengguna tidak dapat melihat indeks, mereka hanya digunakan untuk mempercepat pencarian query atau data. Ada catatan di sini bahwa memperbarui tabel dengan indeks membutuhkan lebih banyak waktu daripada memperbarui tabel tanpa indeks. Karena indeks juga memerlukan pembaruan. Jadi, buat indeks hanya pada kolom yang akan sering dicari atau yang sering diakses. Biasanya taunya sering dicari atau tidak itu nanti masuk ke kondisi join ya. Jadi ketika field itu atau kolom itu sering diakses, sering dimunculkan, sering ditampilkan di select-nya, atau sering dipakai untuk parameter join seperti itu, lebih baik di indeks saja. Untuk penulisannya, seperti ini, get index, nama indeksnya, on tabel apa, kolom 1, kolom 2 gitu misalkan. Ada juga create Unix index seperti itu, berarti itu nilai dari kolom itu unik gitu, indeksnya nggak boleh indeksnya itu ada yang kembar nilainya. Kita akan praktekkan. Kali ini melalui GUI ya. Saya melalui GUI. Ini ada tabel mahasiswa.
Saya klik kanan, kemudian saya alter tabel. Kemudian di bagian bawah sini ada tulisan indeks. Sebelahnya kolom di bagian bawah. Di part bawah ini ada tulisan indeks. Saya menuju ke indeks. Nah, kemudian saya tuliskan di sini indeksnya, misalkan NIM gitu. Index underscore NIM. Kemudian di primary-nya saya pilih di sini indeks. Oke. Terus di sebelah kanan akan muncul kolom-kolom yang ada di tabel mahasiswa. Saya centang yang NIM. Berarti ini menandakan bahwa NIM, kolom NIM ini akan saya indeks. Seperti itu. Kemudian tipenya, sebelah kanannya lagi, storage type, itu adalah B3. Cukup seperti ini. Ketika saya apply, akan memunculkan query. Sebentar. Kita ulangi lagi. Saya hapus dulu, delete selected. Index NIM. Pilih indeks. Kemudian kita pilih NIM. Storage tab-nya saya kosongin dulu ya. Nah, seperti ini saja. Apply. Oh, error ya. Apakah ada yang kembar ya NIM-nya? Coba saya cek dulu. Sepertinya tidak ada yang kembar seharusnya. Tipe indeks ya. Ordernya ascending. Coba seperti ini. Ini sebenarnya ada kendala di versi server atau XMPP saya mungkin yang membuat terjadinya error. Coba kita gunakan query ya. Saya don't save. Oke, aturannya tadi. Create index. Saya copy saja. Bandingkan. Jadi coba kita tuliskan get index. Seperti itu, indeksnya adalah indeks NIM, kemudian on, nama tabelnya tadi HPSPL Sorong, kemudian mahasiswa, nama database-nya LPSPL Sorong, kemudian kolom yang ingin kita indeks adalah NIM. Seperti itu ya. Oke, kita coba dengan cara seperti ini, apakah berhasil?
Oke, berhasil ya. Berarti penulisan seperti ini sudah berhasil. Sekarang coba kita cek di tabel mahasiswa apakah sudah terindeks. Nah, ini sudah ada index name. Menggunakan GUI tadi kita tidak berhasil atau gagal karena kalau saya baca perintah atau saya baca errornya ada versioning dari SQL Server saya atau di SMPP saya. Tidak masalah, kita bisa gunakan cara kedua, yaitu menggunakan query seperti ini. Jadi lebih aman menggunakan query seperti ini ya. Oke. Lanjut ke setelah indexing. Sekarang masuk ke bagian yang lumayan perlu konsentrasi lebih tinggi. Mungkin saya stop di sini dulu dari penjelasan tadi, mulai dari database, create sampai drop, kemudian tabel, kemudian alter, dan sampai indexing ini. Apakah ada pertanyaan dulu? Nah, untuk selanjutnya ini kita akan masuk ke query join ya. Oke, saya anggap. Mas mau tanya Mas. Oh ya, silakan. Berarti kolom-kolom yang tadi dibuat sebenarnya bisa diubah atau harus mendelete dulu baru, misalkan nih saya awalnya mau integer tapi kemudian data string atau data huruf itu di kolom tersebut harus di drop atau di delete atau bisa langsung di edit yang di tadi itu Mas. Oke, saya jawab dulu Mas ya. Oke, pertanyaan bagus. Apakah jika kita ingin melakukan perubahan tipe data, berarti kan rasanya tadi tipe data, itu harus dihapus dulu, kemudian di-create lagi seperti itu. Kalau tabelnya itu masih kosong, masih datanya masih baru gitu, dirubah tipe datanya langsung tidak masalah. Tapi kalau tabelnya sudah ada isinya, di mana isinya sebelumnya misalkan itu data integer atau data nomor telepon seperti atau misalkan data nominal atau data intinya sudah ada isinya seperti itu, lebih baik dianalisa dulu apakah jika nanti dirubah dari integer ke varchar itu akan berpengaruh ke tabel tersebut. Contoh misalkan data nominal gitu. Nominal kan kita gunakan untuk agregasi, untuk perhitungan. Untuk dicari summary-nya, dicari rata-ratanya, dicari nilai maksimal, nilai minimalnya. Jika kita rubah dari integer ke varchar, otomatis operasi agregasi seperti itu akan sulit untuk dilakukan. Bukan berarti tidak bisa dilakukan ya. Bisa dilakukan dengan cara konversi seperti itu. Perlu dilakukan konversi terlebih dahulu. Tapi yang perlu kita ingat adalah kita akan melakukan alter seperti itu, apakah data yang kita rubah tadi akan berpengaruh jika tipe datanya kita rubah seperti itu. Tidak masalah, bisa langsung dirubah atau mau dihapus dulu tidak masalah. Cuman sebelum merubah yang terpenting adalah memahami dulu datanya itu jika kita rubah tadi dampaknya seperti apa. Begitu sih, Mas. Oke. Oke. Oke, tidak ada pertanyaan lagi ya. Saya lanjutkan ke join. Oke. Ini pembahasannya lumayan butuh konsentrasi. Jadi join itu adalah pengertian secara textbook-nya atau pengertian secara teknisnya adalah klausa yang digunakan untuk menghubungkan satu atau dua baris dalam tabel berdasarkan kolom di antara tabel tersebut untuk mengembalikan data yang memiliki nilai yang cocok dari kedua tabel tersebut. Analoginya atau ilustrasinya bisa dilihat di sebelah kanan bawah ini. Ini terlihat nggak ya? Sebentar. Presentasi saya terlihat ya Bapak Ibu ya? Terlihat Mas. Sebentar.
ini terlihat ya, oke. Jadi di sebelah kanan ini ada 2 lingkaran dengan nama tabel 1 dan tabel 2. Inner join itu analoginya adalah data yang beririsan mungkin ya. Kalau di statistik gitu ada irisan kayak gitu-gitu ya. Istilah seperti itu. Cuman kalau di database di sini disebutnya inner join. Berarti yang saling beririsan ini antara tabel 1 dan tabel 2. Kita ingin memunculkan data yang saling beririsan. Seperti itu pengertian secara simpelnya. Ada ketentuan dalam penulisan query join, yaitu peletakannya itu setelah from, jadi select nama kolomnya from tabel apa, baru join. Tidak bisa dibalik ya, tidak bisa dia ditaruh sebelum join, sebelum from nggak bisa. Jadi ada ketentuan, ini ketentuan ya. Setelah itu diidentifikasikan nama tabelnya apa, from tabel A, from tabel name ini A misalkan ya. Tabel yang ke-1 itu namanya tabel A. Kemudian di join ke tabel kedua yaitu tabel B gitu. On ini berarti menandakan di mana yang terhubung antara tabel A dan tabel B itu adalah kolom 1. Seperti itu. Saya contohkan. Saya hapus dulu. Oke. Kita punya tabel mahasiswa. Kita cek dulu dengan cara select tentang from mahasiswa. Oke. Kita punya tabel nilai mahasiswa. Select tentang from tabel P, nilai mahasiswa. Oke. Di tabel nilai mahasiswa ini kita hanya tahu NIM, kemudian ada ID, ada NIM, ada kode mata kuliah, ada nilai. Kita tidak mengerti NIM 32980 ini atas nama mahasiswa siapa seperti itu kan ya. Nah, maka untuk mengetahuinya adalah dengan cara menjoin antara tabel mahasiswa dengan tabel nilai mahasiswa. Dengan harapan kita nanti punya satu kolom lagi di sini adalah nama mahasiswa seperti itu. Jadi nanti akan muncul ID, NIM, kode mata kuliah, nilai, terus nama mahasiswanya siapa. Dengan cara join seperti ini. Select bintang from. Tabelnya dulu dari tabel apa gitu kan, mahasiswa. SA ini kita aliaskan supaya mudah dalam pengqueryan ya, penulisannya. Nanti saya kasih contoh yang tanpa alias seperti itu. Kemudian join tabel nilai mahasiswa SP seperti ini. Kemudian on di tabel mahasiswa dan NIM ya. A.NIM sama dengan B.NIM. Seperti itu. Kemudian kita identifikasikan kolom apa saja yang ingin kita tambahkan. Yang tambahkan A.ID, B.ID, kemudian B.NIM, kemudian B.nilai, kode mata kuliah, kemudian B.nilai, kemudian A.nama mahasiswa. Saya akan jalankan query-nya. Nah, maka di sini akan muncul ID-nya, NIM-nya sekian, kode mata kuliah sekian, nilainya A, nama mahasiswanya adalah Santoso, seperti itu. Berarti
dalam mata kuliah ini Pak Santoso dapat nilai A, seperti itu kan. Kita sudah bisa target ke nama mahasiswanya. Ini contoh menggunakan alias. Kalau tidak menggunakan alias, maka yang terjadi adalah seperti ini. Akan panjang ya penulisannya. Saya hilangkan. Maka yang B ini diganti jadi seperti ini, mahasiswa.nim, mahasiswa.id. Nah, kemudian yang A juga ganti. Oh, salah, sorry, maaf, terbalik saya. Ini justru yang nilai mahasiswa ya. Nilai mahasiswa. Nah, ini adalah mahasiswa. Nah, akan panjang sekali kan penulisannya kalau tidak menggunakan ali. Ada ininya juga dirubah ya. Ini mahasiswa. Ini nilai mahasiswa. Dan memakan baris lebih banyak. Makanya fungsinya alias itu sebenarnya untuk mengaliaskan ya. Mengaliaskan itu berarti apa? Mengaliaskan itu bahasa Indonesia berarti memberikan nama samaran seperti itu ya. Untuk si masing-masing tabel ini. Mahasiswa kita aliaskan dengan A, kemudian nilai mahasiswa kita aliaskan dengan B, seperti itu. Hasilnya akan sama antara kedua ini. Oke. Inner join, berarti yang ada ditampilkan ya. Mahasiswanya di sini ada siapa saja. Ada Santoso, Joni, Joanna, Aldi, Ania gitu ya. Tapi hasil dari join ini tadi yang muncul hanya Santoso, Joni sama Joanna saja kan. Padahal di tabel mahasiswa masih ada Aldi, ada Ania juga. Tapi di sini tidak muncul kan. Aldi dan Ania karena tidak ada di tabel nilai mahasiswa. Itulah kenapa disebutnya inner join. Yang dimunculkan adalah yang ada di keduanya. Di tabel mahasiswa itu ada Santoso, Joni, dan Joanna. Ada Santoso, ada Joni, ada Joanna. Itu untuk Aldi dan Ania tidak ada. Begitu juga di nilai mahasiswa. NIM ini ada hanya untuk Santoso, kemudian untuk Joanna sama siapa satu lagi tadi? Joni ya. Seperti itu. Itu pengertian untuk inner join. Mungkin saya akan langsung bertanya dulu karena ini materinya agak lumayan. Apakah untuk inner join ini ada pertanyaan? Mas mau tanya Mas. Ya. Kalau aliasnya tadi berarti bebas ya? Kita bebas menamainya ya? Iya, bebas Mas. Oke. Oke ya. Ada lagi? Oke, tidak ada ya. Saya pastikan Bapak Ibu saya harapkan Bapak Ibu sudah bisa mengikuti dan saya lanjutkan ke yang slide selanjutnya yaitu live join. Sama, masih berkaitan dengan join, cuman kita hanya akan memunculkan yang ada di sebelah kiri saja, atau left itu berarti kan kiri, ada di tabel ke-1 saja. Perintahnya hampir sama, ketentuannya diletakkan setelah from seperti itu ya. Cuman penulisannya ada tambahan yaitu menggunakan kata-kata left, sehingga menjadi left join. Masih menggunakan penghubung juga on apa kolom yang menghubungkan antara tabel 1 dengan tabel kedua. Kita akan coba. Masih menggunakan yang ini tadi join ya. Inner join. Inner ada yang mau pakai inner join, penulisannya ada yang hanya join saja, tapi artinya itu sama-sama inner join. Sekarang kita left join. Saya copy saja.
Nah, ini left join. Maka harapannya yang akan muncul adalah apapun yang ada di tabel mahasiswa, entah itu ada atau tidak, nilainya juga akan ikut muncul. Seperti itu. Berarti harusnya tadi yang di tabel mahasiswa kan ada Aldi sama Ania, ikut muncul juga. Oke, kita coba. Ini live itu berarti yang pertama, Bapak Ibu ya. Live rag-nya taunya yang mana? Dengan cara gimana gitu kan. Mana yang live, mana yang rag gitu kan. Live itu berarti yang identifikasi setelah from nih yang pertama. Berarti itu nama mahasiswa, adalah tabel mahasiswa gitu ya. Setelah itu yang selanjutnya rag-nya adalah nilai mahasiswa. Berarti kalau kita sebutkan left join, itu adalah si dari tabel mahasiswa, harapannya seperti itu ya. Kita coba. Nah, muncul Aldi dan Ania juga. Tapi nilainya tidak ada. Karena memang di tabel nilai mahasiswa belum terdata nilai dari mahasiswa Aldi dan Ania. Seperti itu. Sekali lagi live-nya tadi adalah tabel mahasiswa. Jadi acuannya itu adalah dari tabel mahasiswa. Live itu adalah setelah from ini, yang rag-nya adalah nilai mahasiswanya. Oke. Begitu. Untuk live join, saya tanya lagi, apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Oke, tidak ada ya. Saya lanjutkan ke right join. Sama seperti left join, tapi ini diperlakukan untuk yang tabel sebelah kanannya. Sintaknya pun juga mirip, hanya left-nya tadi diganti right join. Oke, akan kita coba. Ini saya ganti jadi right join, seperti ini. Harapannya adalah memunculkan semua data yang ada di tabel nilai mahasiswa walaupun tidak ada di tabel mahasiswa. Jadi apapun yang ada di tabel mahasiswa munculkan, entah itu ada atau tidak di tabel mahasiswa. Kita jalankan. Sama seperti join tadi, muncul semua. Tapi kok nggak ada yang nol gitu kan? Karena kebetulan di nilai mahasiswa ini tercatat semua. Misal kita tambahkan, saya sambil sekalian praktek, insert tanpa menggunakan query ya. Insert menggunakan GUI. Dengan cara seperti ini. Kita langsung double klik di sini. Saya masukkan NIM-nya misalkan 12345. Kemudian kode mata kuliahnya tes 123. Nilainya adalah A. Seperti itu. ID-nya karena auto increment nggak perlu saya isi, dia akan terisi sendiri nanti. Kemudian kita apply. Dan di sebelah kanan ada tombol apply, kita apply. Nah, dia akan membuat satu baris query untuk insert yang kemarin sudah kita bahas dan pertemuan sebelumnya. Insert cara pertama yaitu mengidentifikasikan nama kolomnya, kemudian mengidentifikasi value-nya apa. Kita apply, finish. Sekarang berarti NIM 12345 ini tidak ada di tabel mahasiswa. Tidak ada yang NIM-nya 123. Nah, tujuan dari right join tadi adalah menampilkan apapun yang ada di nilai sebelah kanan, di mana sebelah kanan itu adalah nilai mahasiswanya. Berarti harusnya ketika kita jalankan, NIM 123 akan muncul, tapi nama mahasiswanya kosong. Kita coba. Nah, muncul kan sini NIM-nya 12345, tapi nama mahasiswanya kosong karena dia memang tidak terdaftar atau belum terdaftar di tabel mahasiswa. Seperti itu. Beda dengan left join tadi ya, saya ulangi lagi, kalau left join hasilnya seperti ini. Maka yang muncul nama mahasiswanya nilainya kosong, karena dia ini ada di tabel mahasiswa, di tabel nilainya belum ada. Kalau yang right join, kebalikannya, nama mahasiswanya yang kosong, nilainya ada. Oke. Right join, apakah ada pertanyaan?
Tidak ada ya. Lanjut ke full outer join. Full outer ini mengembalikan nilai dari kedua tabel secara keseluruhan ya. Ini jarang sih jarang dipakai ya. Mungkin hanya untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu, cuman kita juga perlu tahu macam-macam dari join itu ada apa saja. Salah satunya ya ini full outer join. Analoginya bisa dilihat di gambar di sebelah kanan. Dia akan munculkan keseluruhan dari tabel A, dari tabel 1, dan juga di tabel 2. Sintaknya sama, diletakkan di setelah from, namun untuk penulisannya ada full outer join seperti ini. Kita akan coba. Saya copy saja. Atau mau tambah outer. Ada kesalahan sebentar. Outer join. Sepertinya ada ketentuan sintak ya. Ketentuan penulisan sintak yang coba saya copy dulu. Oke. Ini ada ketentuan penulisan sintak yang ini mungkin di MySQL server saya ada kendala seperti itu. Saya jelaskan secara konsep saja kalau seperti itu. Mungkin tidak bisa dipraktekkan ya. Jadi misalkan ini ada tabel mahasiswa tadi, tabel 1, kemudian tabel 2 adalah tabel nilai mahasiswa. Ketika kita jalankan keduanya menggunakan full outer, maka harapannya tadi dari nilai mahasiswa ini yang di left join dan yang di right join ini akan muncul semua. Berarti nanti akan ada data yang nama mahasiswanya itu kosong, kemudian ada juga data yang nilainya kosong. Dua-duanya akan ditampilkan. Kenapa ya ini tidak mau ya? Oke, saya skip dulu, tapi secara pengertian saya harapkan bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya, union. Union ini adalah operator untuk menggabungkan kumpulan dari dua atau lebih pernyataan select seperti itu ya. Jadi kita ingin menggabung, tapi bedanya sama join adalah kalau join ada kunci atau ada key yang digunakan untuk merelasikan, kalau union ini tidak perlu key untuk merelasikan. Oke, contoh dari union. Union ada dua macam, satunya union saja dan union all.
Kalau union saja ini berarti dia itu tidak akan menampilkan nilai yang duplikat. Kalau union all itu nilai yang duplikat akan tetap ditampilkan. Kita akan coba. Untuk union berarti kita perlu isi dulu data dosen. Kita buat sama dengan mahasiswa. Ada ID, nama dosen, dan alamat dosen. Saya isi satu saja. Nama dosennya misalkan saya, siapa ya? Sini teman. Fajar misalkan gitu ya. Pak Fajar atau Pak Gunawan ini. Gunawan. Alamatnya Sorong gitu misalkan. Baik. Oke. Berarti kita ada tabel mahasiswa, ada tabel dosen. Caranya adalah select ID, koma, select bintang from mahasiswa, kemudian union, select bintang from dosen. Nah, ini akan terjadi kesalahan karena jumlah kolom yang ada di mahasiswa dan tabel dosen berbeda. Jumlah kolomnya berbeda. Maka kita harus identifikasikan dulu. Tabel dosen tadi ada 3 kolom, ID, nama dosen, dan alamat dosen. Berarti ini kita identifikasikan dulu. S, seperti itu. P.id, P. Nama dosen, P. Alamat. Dosen. Ini kemudian yang ini SA, A.id, A. Nama mahasiswa, A. Alamat, ada alamat. Alamat ya. Tidak ada alamat. Alamatnya saya ganti NIM saja mungkin. Saja NIM-nya ini nanti adalah alamatnya seperti itu ya. Atau tidak usah memaksakan, kita ambil dua saja. ID sama nama saja. Seperti ini. Kita jalankan. Nah, maka ini kita lebih yang baca nama. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini akan menampilkan nama mahasiswa dan nama dosennya juga. ID-nya bisa terlihat di sini ID 1 sampai 6 yang atas ini adalah ID mahasiswanya. Kemudian yang ID 1 yang di bawah itu adalah ID dosennya tadi yang kita input baru ya, Gunawan. Seperti itu. Untuk union, fungsi penggabungannya seperti ini. Jadi misalkan ada 2 tabel, itu misalkan ingin di merge, ingin digabungkan nilainya dengan menggunakan union ini. Kalau pengen menghilangkan duplikasinya, gunakan union saja. Kalau ingin memunculkan data yang duplikat, gunakan union all. Saya kasih contoh, misalkan ini nama siswa namanya Aldi lagi gitu misalkan ya. Di NIM-nya ini saya ganti misalkan 12121 seperti itu.
Oke, seperti ini saja. Berarti kan ada Aldi ada 2 ya. Kalau kita union, Aldi-nya muncul ya. Oh, tetap muncul juga semua. Sebentar. Oh, karena ID-nya. ID-nya saya hilangkan. Saya tambahkan namanya saja. Union. Nah, Aldi-nya cuma muncul sekali. Kalau union all, Aldi-nya harusnya muncul 2. Nah, ini Aldi-nya muncul 2. Cukup seperti itu aja penjelasan dari union. Sekarang lanjut ke group by. Group by ini lanjutan dari operasi agregasi yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di mana ada fungsi untuk count, kemudian max, min, sum, dan average. Itu bisa kita kombinasikan menggunakan group by ini. Contohnya seperti apa? Sebelum ke contoh, ini ada ketentuan penulisannya ya. Itu adalah select dulu, kemudian from tabel apa. Penempatan group by adalah setelah where clause. Jadi di bawahnya where clause ya. Kalau ada join, setelahnya join. Seperti itu. Kita akan coba ambil dari yang join tadi mungkin. Jadi ada contohnya juga yang sama join. Saya akan ambil ini, saya copy. Group by. Nah, ini kan datanya seperti ini yang muncul. Saya akan mencari ada berapa jumlah mahasiswa yang bernama Santoso dan ini ya, tiap mahasiswa ini ada berapa jumlahnya yang di tabel nilai ini. Berarti saya akan menggunakan pengelompokan. Recon seperti ini. Nama mahasiswa. Seperti itu hasilnya hanya akan jumlah dari keseluruhan mahasiswa ada 5. Tapi jika saya ingin mengelompokkan per namanya gitu misalkan. Misalkan di sini ada namanya misalkan Santoso gitu, berarti jumlahnya ada 2 seperti itu. Inginnya saya seperti itu. Berarti kita harus menggunakan fungsi grup by nama mahasiswa. Seperti ini. Nah, berarti akan muncul Joanna itu jumlahnya ada 2, Johnny itu jumlahnya 1, Santoso itu jumlahnya 2. Dikelompokkan berdasarkan namanya. Beda ya sama yang tadi. Kalau cuma count saja, nggak ada grup by-nya ini, dia akan menghitung seluruh yang ada di tabel itu jumlahnya ada berapa data gitu kan. Ada 5 seperti itu. Tapi kalau kita ingin kelompokkan berdasarkan namanya, nama si Santoso ini ada berapa, kemudian nama dari Joni ini ada berapa, kemudian nama dari Joanna ini ada berapa banyak. Kita harus menggunakan fungsi group by. Maka di situ akan terlihat Joanna ada 2 jumlahnya. Joni ada 1 dan Santoso ada 2 juga. Penggunaan group by seperti itu. Bisa juga dikombinasikan dengan sum gitu ya. Cuman di sini data kita yang bisa dipakai untuk sum apa ya? Coba saya lihat dulu nilai. Sum ini berarti kan harus melakukan penjumlahan. Berarti harus mencari nilai yang bisa dijumlahkan. Contoh misalkan menjumlahkan ini ya. Oh, sebentar. Kayak ada nilai mahasiswa. Master nilai. Ada master nilai. Master nilai coba kita coba lihat dari situ apakah bisa.
berikan contoh. Nah, ini misalkan saja, misalkan ini ada satu lagi nilai A gitu. Kemudian harusnya tidak boleh ya, karena nilai ini kan master ya, nggak boleh ada yang kembar gitu. Kemudian nilainya saya kasih 5 gitu. Kenapa saya contohkan seperti ini? Berarti saya akan kelompokkan masing-masing nilai ini, kemudian saya sum jumlahnya berapa, seperti itu. Dan coba select nilai, select tentang from nilai, master nilai. Saya akan tampilkan nilainya, kemudian saya sum bobotnya. Kalau dijalankan seperti ini saja, nah dia akan menjumlahkan keseluruhan. Tapi kalau saya ingin kelompokkan berdasarkan nilainya, yang A itu berapa, B itu berapa, dan sampai selanjutnya, maka harus menggunakan group by. Dikelompokkan berdasarkan nilainya. Nah, maka yang A tadi, karena ada nilai 5 dan 4, jumlahnya jadi 9, seperti itu. Ini bedanya count sama sum tadi ya. Ini saya yang bawa pakai sum. Oke, saya kembalikan lagi tadi nilainya. Sekalian saya kasih contoh untuk menghapus data. Saya blok, saya klik kanan, delete row. Kemudian saya apply. Dia akan melakukan query di sini, delete bintang from ini dengan ID 6. Saya apply. Contoh hapus menggunakan GUI. Oke, untuk group by saya rasa tadi sudah saya kasih contoh untuk dua hal, count dan sum yang biasanya sering digunakan. Untuk average juga sama penerapannya. Jika kita ingin mencari rata-rata dari suatu kelompok data seperti itu, dikelompokkan berdasarkan apa nilainya atau berdasarkan mungkin nama mahasiswa seperti itu. Cari rata-ratanya juga bisa. Lanjut ke having. Kondisi having ini digunakan jika kondisi where tidak dapat terpenuhi fungsinya. Nah, ada ketentuan dalam penggunaan having ini diletakkan setelah group by. Contoh langsung, saya akan pakai yang group by ini tadi. Saya copy. Ini having ya, contoh having. Saya akan memunculkan yang totalnya, ini saya kasih total ya, biar enak bacanya. S total baca. Yang totalnya lebih dari 1 seperti itu. Maka harusnya muncul Joanna dan Santoso seperti itu. Kalau saya gunakan kondisi where ini total lebih dari sama dengan lebih dari 1, ini akan tidak bisa muncul ya datanya. Nah, karena kolom total ini tidak diketahui seperti itu. Maka caranya adalah kita gunakan having tadi. Having, kemudian nama atau kondisinya ya gitu ya. Total lebih dari 1. Maka akan muncul Joanna dan Santoso. Seperti itu fungsinya having. Dimana kita akan melakukan kondisi, kapan kita gunakan where atau kapan kita gunakan having gitu.
Kalau secara teknisnya tadi ya, ketika kondisi where itu tidak bisa terpenuhi, dan having ini saya digunakan untuk lanjutan dari operasi agregasi tadi, letaknya di bawah group by. Saya coba ulangi lagi pakai yang cara where tadi, biar ada pembedanya. Where total lebih dari 1. Ini akan error karena kolom total ini tidak ditemukan, tidak bisa diketahui gitu kan. Total ini apa, padahal walaupun di sini sudah kita aliaskan seperti itu. Itu coba seperti ini. Nah, dia juga tidak bisa karena ketentuannya tidak terpenuhi seperti itu kan. Kalau ingin menggunakan where, maka kita harus membungkus query ini dulu ke dalam suatu kelompok atau suatu select terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Select tentang from ini, tabel ini tadi. Ini sambil belajar subquery ya. Dimana di dalam select ada select lagi. Source-nya itu from-nya bukan dari tab. Source-nya itu bukan dari tabel, tapi dari kondisi select juga. Saya aliaskan A seperti ini. Where ini total baru bisa kita panggil lebih dari 1. Sekali lagi from ketentuannya bisa ngambil dari tabel. Ini from-nya dari hasil proses query. Bisa seperti ini. Where totalnya lebih dari 1. Nah, baru bisa muncul Santoso. Maaf, baru bisa muncul Joanna dan Santoso. Sama dengan pakai cara having tadi. Tapi ini kan lebih panjang ya, membutuhkan berapa baris nih? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang having tadi lebih simple. Seperti itu. Kalau ingin memaksakan menggunakan where, bisa cara seperti ini, tapi lebih simple menggunakan having. Oke. Selanjutnya, ini sudah habis. Oke. Materi dari saya untuk yang lanjutan ini sudah selesai sampai sini. Saya buka sesi tanya jawab, masih ada waktu setengah jam. Mungkin barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, atau ingin ada kendala tadi ketika nyoba ada error, silahkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap Bapak Ibu sudah memahami semua. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan partisipasinya ya selama ini dalam mengikuti training database mulai dari awal sampai sekarang. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat digunakan, dapat bermanfaat. Di sesi terakhir saya juga ingin mengucapkan maaf ya bila terjadi kesalahan atau kekurangan dari diri saya. Mungkin akhir kata saya ucapkan tetap semangat, tetap belajar, tetap dilanjutkan. Sekarang teknologi sudah canggih, kita mau belajar di internet juga banyak source yang bisa kita pelajari ya, bisa jadikan sumber. Saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar, Mas Bagusnya ada keperluan, jadi Ya.
sekalian saya tutup ya ini berarti ya. Sekalian saya tutup untuk sesi ini. Mungkin sebelum kita tutup kita berdoa dulu karena saya ditugaskan menutup juga oleh Mas Bagus. Kita berdoa dulu semoga apa yang kita lakukan hari ini tadi dapat bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan. Terima kasih Bapak Ibu Ya. untuk Terima jadwal kasih Mas Ardian. ya untuk jadwal minggu depan nanti akan diinfokan di grup ya oleh Mas Bagus. Dari saya sekalian menutup ini, monggo silakan Bapak Ibu melanjutkan aktivitas masing-masing kembali. Ya, terima kasih Mas Ardian. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Mas Ardian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Pak, sama-sama.